Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tokoh jahiliyah yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kalau teman-teman mendengar nama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ini, mungkin nama ini kurang familiar. Tetapi kalau kita mendengarkan nama panggilannya, pasti kita semua ini tahu. Dia ini adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah salah satu paman kandung Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Lahab ini adalah orang yang paling menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa dibilang ada 3 tipe paman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu orang yang paling mendukung Nabi Muhammad SAW, kemudian membela Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ada orang yang paling mendukung Nabi Muhammad SAW, kemudian dia membela Nabi Muhammad SAW, namun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Dan ada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Pada saat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, kemudian Nabi Muhammad SAW itu naik ke sebuah bukit. Lalu Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan orang-orang Quraisy. Nah, pada saat itu Abu Lahab ikut hadir di situ. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Wahai Quraisy, apakah kalian percaya apabila aku berkata bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang Mekah?" Lalu serentak orang-orang Quraisy itu berkata, "Ya, tentu kami percaya, karena kami tidak pernah melihat engkau berbohong sekalipun." Jadi saking percayanya orang-orang Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW, nah orang-orang Quraisy ini pun sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Quraisy, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah dan aku ingin memberikan peringatan sebelum datang azabnya yang pedih." Lalu pada saat itu Abu Lahab berkata, "Kecelakaanlah engkau Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk berkata seperti itu?" Lalu pada saat itu turunlah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat Al-Lahab ini turun setelah penolakan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian mengundang seluruh kerabat terdekatnya. Lalu pada saat itu Abu Lahab berkata, "Wahai Muhammad, apabila engkau mengumpulkan kami hanya untuk mengabarkan agamamu yang baru ini, maka lebih baik engkau diam." Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi kejadian tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW di hari berikutnya mengundang seluruh kerabatnya, kecuali Nabi Muhammad SAW tidak mengundang Abu Lahab. Abu Lahab ini memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Nah, kedua anak laki-laki Abu Lahab ini dinikahkan dengan 2 anak Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Namun pada saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul,
Kemudian Abu Lahab ini memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan anaknya Nabi Muhammad SAW. Pada saat perang Badar terjadi, petinggi-petinggi Quraisy ini semuanya mereka ikut, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini tidak mengikuti peperangan Badar, tetapi dia itu mengirimkan perwakilannya, yaitu seseorang yang masih memiliki hutang kepadanya. Pada saat perang Badar sudah selesai, kaum muslimin sudah menang, Abu Lahab ini menunggu kabar apakah orang-orang musyrikin ini kalah atau menang. Setelah perang Badar usai, kemudian Ibnu Ishaq menuturkan bahwa orang yang pertama kali menyampaikan kabar tentang kekalahan Quraisy adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Orang-orang Mekah itu berkata, apa yang terjadi di sana? Kemudian dia menjawab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf mati terbunuh. Dia masih menyebutkan beberapa pemimpin yang lain. Tatkala dia menyebutkan nama-nama pemuka Quraisy itu, Safwan bin Umayyah yang hanya duduk di rumahnya berkata, demi Allah, jika dia memikirkan hal ini, maka bertanyalah kepadaku tentang dirinya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Safwan bin Umayyah? Lalu Al-Haisuman menjawab, dia hanya duduk di rumahnya, padahal demi Allah, kulihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ayah dan saudaranya terbunuh. Setelah datang kabarnya kemenangan orang-orang muslimin, Abu Lahab ini masih belum percaya. Dia ini memiliki seorang ponakan yang bernama Abu Sufyan. Ini bukan Abu Sufyan bin Harb ya. Ini adalah Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Jadi saudara kandungnya sendiri. Abu Lahab ini bertanya kepada Abu Sufyan, lalu Abu Sufyan itu menjelaskan dia itu seperti condong kepada orang-orang muslim, dia itu mendukung kemenangannya orang-orang muslim. Pada saat itu dia menjelaskan adalah malaikat. Kemudian ada seseorang yang bernama Abu Rafi. Kemudian Abu Rafi berkata, demi Allah, itu adalah para malaikat. Nah, pada saat itu Abu Lahab kesal. Kemudian Abu Lahab ini memukuli Abu Rafi. Abu Lahab terus memukuli Abu Rafi. Kemudian datanglah Ummu Fadl. Ummu Fadl ini adalah istrinya Abbas bin Abdul Muthalib. Pada saat melihat Abu Lahab memukuli Abu Rafi, kemudian Ummu Fadl ini memukul balik Abu Lahab hingga akhirnya Abu Lahab ini terluka sangat parah. Setelah Abu Lahab mendapatkan luka tersebut, kemudian Abu Lahab ini kurang lebih hanya bertahan hidup selama 7 hari. Nah, pada saat itu kemudian Abu Lahab ini wafat, kemudian anak-anaknya itu enggan menguburkan Abu Lahab karena Abu Lahab ini memiliki sebuah luka yang dikabarkan akan menular. Kemudian anaknya Abu Lahab ini karena mereka takut dicemooh, mereka itu berinisiatif membuat sebuah lubang, kemudian mendorong sedikit demi sedikit Abu Lahab hingga akhirnya mereka itu melempari sebuah batu untuk menimbun Abu Lahab. Dan seperti itulah akhir dari kisah hidupnya Abu Lahab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.